Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, atas kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami masih memperoleh kesehatan hingga malam hari ini. Sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami rindu dilawat oleh firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, berkati firman-Mu, agar menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 29 dengan judul perikop Gua Singa. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja.
bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu Raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada Raja, ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong,
dan mengadakan tanda mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tema untuk kita pada malam hari ini adalah terus beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seringkali terjadi hal-hal buruk pada orang baik. Dan sering juga terjadi mengapa orang benar sering mengalami penderitaan. Pertanyaan ini sering tidak terjawab. Terkadang kehidupan ini memang sulit untuk dipahami. Namun mari kita ingat, Tuhan sering menggunakan rasa sakit untuk sebuah tujuan mulia. Seringkali Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk memunculkan kebaikan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, kuncinya adalah kita harus terus beriman kepada Tuhan. Sesulit apapun itu, teruslah beriman kepada Tuhan. Daniel adalah teladan dari seorang yang hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan mencatat 3 kali sehari Daniel terbiasa berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Kita bisa lihat ayat 11. Fakta kehidupan Daniel tidak mulus. Tanpa persoalan, selalu ada rintangan. Para pejabat tinggi dan para wakil raja bermaksud menjatuhkan Daniel. Mereka menghasut raja untuk mengeluarkan surat perintah yang merugikan Daniel. Karena surat perintah tersebut bermaksud menguji kekuatan iman dari Daniel. Daniel yang tidak bersalah harus berhadapan dengan sekumpulan singa. Tuhan melindungi Daniel. Mulut-mulut singa terkatup di hadapannya. Kita bisa lihat ayat 23. Singa tidak bereaksi apa-apa karena Tuhan menjaga Daniel. Dan mulut-mulut singa ditutup oleh Tuhan. Kepada Daniel, Raja memberikan kedudukan tinggi. Kita bisa lihat di ayat 29. Dan melalui peristiwa Daniel dilempar, dimasukkan ke dalam gua singa. Kita bisa lihat Allah ditinggikan melalui kejadian ini. Ditinggikan di atas Babel, negeri para penyembah berhala. Melalui kejadian Daniel ini, Raja Darius melihat Tuhan ditinggikan. Tuhan Daniel patut untuk disembah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal buruk bisa saja terjadi.
penderitaan dapat muncul kapan saja, ataupun rasa sakit yang tidak terhindarkan. Namun bersama Tuhan, kita tidak perlu merasa takut ataupun gentar. Seperti Daniel, teruslah beriman kepada Tuhan. Kasih Tuhan akan menaungi kita sehingga kita kuat dan mampu untuk menanggung segala perkara. Kuasa Tuhan akan menolong untuk mengubah rasa sakit serta penderitaan menjadi kebaikan dan keuntungan. Daniel adalah teladan dari seorang yang hidup takut akan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sebagai masyarakat yang minoritas di tengah-tengah negara yang serba majemuk, akankah kita bisa seperti Daniel? Bisa bertahan dan terus beriman di tengah-tengah tekanan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami. Hadirat-Mu nyata Bapa. Damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Bersama-Mu kami tidak takut bahaya. Berkat-Mu luar biasa dalam hidup kami. Berkati kami di saat akan beristirahat pada malam hari ini, supaya kami beroleh kekuatan baru saat kami bangun esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.